Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Alfiatur Rahmaniyah, prodi akuntansi syariah kelas A, dan yang saya hormati Bapak Fakih Ali Syariati LC MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Israiliyat. Israiliyat ini menurut ulama tafsir dan hadis adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kisah terdahulu, yakni bersumber dari Yahudi, dan ini dalam jurnal relatif lebih banyak, dan juga bersumber dari Nasrani tetapi relatif lebih sedikit. Dan juga bahkan lebih luas dari itu, bersumber dari segala sesuatu yang menyelisihi Islam. Adapun penanaman Israiliyat merupakan istilah bahwa kebanyakan sumbernya itu diambil dari referensi-referensi Yahudi dan relatif lebih banyak daripada sumber Nasrani atau juga lainnya. Nah, asal Israiliyat ini dari orang-orang Yahudi atau bisa kita sebut sebagai Bani Israel yang hidup di Madinah bersama umat Islam. Ada beberapa tipe dalam Israiliyat, ada yang sahih, ada yang dhaif, dan juga ada yang didiamkan oleh Nas. Nah, berikut saya akan menjelaskan tentang tingkatan Israiliyat. Yang pertama, sanad dan matanya itu sahih. Terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 45 tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dalam Taurat. Jadi, kisah Israiliyat tentang Nabi Muhammad SAW yang mencakup sifat, juga ciri-ciri dan segala hal tentang Nabi Muhammad itu dalam Al-Quran termasuk yang sahih. Nah, yang kedua, sanad dan matannya itu dhaif. Nah, contohnya itu adalah kisahnya Harut dan Marut. Nah, ini ceritanya itu sangat aneh, merendahkan citra malaikat dan secara sanad lemah, bahkan banyak yang ditinggalkan. Dan juga ini terdapat dari surah Al-Baqarah, yaitu ceritanya adalah mereka ini adalah merupakan malaikat yang diutus oleh Allah, tapi juga dapat melakukan maksiat, dapat merupakan sebagaimana manusia itu melakukannya. Mereka itu sebenarnya diuji, bukan lantas seorang malaikat itu diutus ke muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala terus dia itu tidak diciptakan lagi dari kesuciannya, tidak, tapi itu merupakan ujian bagi mereka. Nah, yang ketiga itu adalah hadis maudhu atau palsu. Nah, di sini diceritakan dari kisah-kisah yang tidak bisa diterima oleh akal, jadi tidak masuk akal. Contohnya seperti Nabi Sulaiman yang memiliki 1000 istri, atau Nabi Daud yang mempunyai 100 istri. Jadi cerita-ceritanya itu tidak masuk akal, jadi tidak bisa dirasionalkan, serta juga ini juga tidak termasuk dhaif dan juga tidak sahih ya, atau tidak bisa dipercaya seperti itu. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang tema-tema Israiliyat. Jadi kalau tadi kita sudah menjelaskan tentang tingkatannya, ada yang sahih, ada yang dhaif, dan juga ada yang palsu. Nah, kemudian Israiliyat juga itu, kisah-kisah Israiliyat itu juga mempunyai tema. Yang pertama itu tema akidah. Nah, dalam riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW yang didatangi pendeta menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi, itu kategori tema akidah. Kedua, tema hukum atau ibadah, penjelasan tentang rajam di dalamnya Taurat yang dijelaskan oleh beberapa pendeta atau rahib Yahudi. Kemudian tema kisah-kisah dalam Al-Quran, paling banyak dimasuki Israiliyat, seperti kisah Ratu Balkis, kisah Zulaiha, dan juga kisah Ashabul Kahfi. Jadi ada penggolongan tertentu terhadap kisah-kisah dari Israiliyat tersebut. Jadi pada kesimpulannya, Israiliyat ini merupakan kisah-kisah pada zaman dahulu. Nah, para ulama berbeda pendapat mengenai periwayatan Israiliyat, baik dalam menafsiri Al-Quran atau bukan. Ada yang melarang, ada juga yang membolehkan. Nah, pendapat yang menggabungkan keduanya lebih bijak, yaitu boleh meriwayatkan asal dijelaskan statusnya.
Jika riwayatnya itu lemah atau palsu atau tidak sesuai dengan syariat, maka sebaiknya tidak dimuat atau diriwayatkan. Nah, jika didiamkan, maka hanya berstatus memperkaya tapi tidak menjadi satu-satunya opsi atau penafsiran sekaligus penjelasan, kecuali yang sesuai dengan syariat, maka itu dibolehkan karena menguatkan. Nah, jadi tipe-tipe Israiliyat itu tadi yang saya sebutkan, ada yang sahih, ada juga yang dhaif dan juga yang palsu. Jadi tidak semua kisah Israiliyat itu dibenarkan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih dan juga mohon maaf apabila dari segi penjelasan kurang memahami terhadap kalian semua. Karena ini hanyalah kemampuan saya. Mungkin itu saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.